Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini kita akan membahas bagaimana manajemen cedera kepala apabila Anda menemukan kasus tersebut di sekitar Anda. Seseorang harus segera dibawa ke rumah sakit setelah mengalami cedera kepala. Apabila ada luka terbuka pada bagian kepala ataupun adanya tanda-tanda yang menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial seperti mual dan muntah, penurunan kesadaran atau linglung sehingga gangguan disorientasi, resiko dari cedera kepala yang diabaikan adalah resiko terjadinya infeksi ataupun kemah. Kemudian gangguan dari diskusi saraf yang dapat bersifat menetap seperti misalnya sakit kepala, gangguan gerak, kejang, hingga berakibat kematian. Nah, demikian informasi mengenai cedera kepala yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Pengertian trauma kepala adalah kelainan pada struktur kepala akibat trauma fisik atau benturan yang dapat menimbulkan gangguan fungsi otak. Komplikasi cedera kepala. Penderita cedera kepala biasanya rentan mengalami komplikasi, baik komplikasi langsung setelah terjadi kecelakaan maupun tidak langsung yang terjadi beberapa minggu setelah kejadian. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi yaitu yang pertama cedera otak, yang kedua gangguan kesadaran, yang ketiga infeksi otak. Yang pertama, airway atau cek calon nafas. Lakukan dengan teknik lihat, dengar, rasakan selama 5-10 detik. Waspadai masalah yang muncul seperti sumbatan jalan nafas. Yang kedua, breathing atau cek pernafasan. Hitung frekuensi nafas, lihat pergerakan dada, berikan bantuan resusitasi jika perlu. Yang ketiga, circulation atau cek sirkulasi nadi. Identifikasi tingkat kesadaran, warna kulit, dan frekuensi nadi. Yang keempat, disability atau cek kesadaran. Periksa skala GCS. Untuk memeriksa skala GCS, hanya untuk orang yang terlatih. Dan refleks cahaya pada pupil. Yang pertama, lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Hati-hati pada saat pemeriksaan bagian kepala. Yang kedua, periksa apakah ada perdarahan dan fraktur atau patah tulang. Yang ketiga, tekan daerah perdarahan dengan kain bersih. Jangan lepaskan sampai perdarahan berhenti. Keempat, waspadai jika terdapat fraktur atau cedera spinal atau cedera pada saraf tulang belakang. Yang kelima, jangan memberikan makanan dan minuman. Keenam, pindahkan korban dengan posisi sejajar, perhatikan penuh daerah kepala. Dan yang terakhir, hubungi tenaga medis segera untuk penanganan yang lebih lanjut. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko cedera kepala di dalam masyarakat adalah dengan menggunakan alat pengaman saat berolahraga, selalu menggunakan alat keselamatan seperti helm atau pelindung kepala apabila bekerja di lingkungan yang berisiko menimbulkan cedera kepala.
Memasang pegangan besi di kamar mandi dan di samping tangga untuk mengurangi risiko terpeleset, memastikan lantai selalu kering dan tidak licin. Memasang penerang yang baik di seluruh bagian rumah. Dan memeriksakan kondisi mata secara rutin, terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayang.